Selamat sore. Untuk hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah pengantar web. Kemarin di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu HTML, kemudian sejarahnya, kemudian pembuatan dokumen HTML itu seperti apa. Nah, kemudian penanganan formnya juga sudah. Nah, kemudian selain HTML, kemarin kita juga sudah membahas tentang CSS walaupun hanya sedikit. Jadi yang intinya dimana kalau CSS itu bisa digunakan untuk mempercantik tampilan web kita. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang JavaScript. Nah, fungsi JavaScript itu untuk apa? Nah, jadi JavaScript sebagai script dasar yang dikenal semua browser, ya kan? Anda tidak langsung melompat belajar script dari sisi server. Nah, jadi kalau gimana ya, HTML itu orangnya, ya kan, ibaratnya saya mengibaratkan kalau HTML itu orang, CSS itu pakaian, ya kan. Nah, kemudian JavaScript itu seperti otaknya. Nah, jadi nanti dia yang menvalidasi, misal umur itu harus diisi angka, ya kan. Nah, jadi kalau nanti umur diisi huruf, nanti akan memunculkan pesan atau mungkin bahkan tidak bisa diisi. Nah, kemudian format email harus sesuai dengan format yang ada. Kalau tidak, nanti akan memunculkan pesan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan JavaScript sendiri nanti tujuannya agar web yang kita bangun itu bisa lebih interaktif, lebih menarik ketika digunakan oleh pengguna atau klien. Oke. Nah, untuk JavaScript sendiri, ya kan, ini sudah bisa digunakan misal untuk operator aritmatika. Nah, untuk operator aritmatika, kemudian operator penunjukan, jadi tidak terlalu monoton tidak terlalu pasif seperti HTML. Kalau HTML itu kemarin kan kita tidak bisa melakukan penjumlahan, perkalian, jadi HTML itu hanya menampilkan saja. Nah, kemudian CSS itu hanya mempercantik tampilannya. Nah, di JavaScript ini kita akan membuat lebih cerdas sedikit. Nah, nanti setelah itu kita akan agar lebih dinamis lagi, ya kan, itu nanti di mungkin pertemuan berikutnya, semester berikutnya, yaitu kita masukkan script server atau bahasa server. Nah, nanti data yang dari server kita olah, masukkan ke web kita. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, untuk operator aritmatika kita langsung saja. Untuk operator aritmatika ini sama seperti bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Nah, oke, ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, kemudian modulus atau sisa hasil bagi, kemudian plus dan minus. Nah, plus ini biasa disebut increment dan decrement. Nah, fungsinya, nah nanti kalau kalian membuat seperti ini, X sama dengan 5, kemudian X plus berarti itu sama dengan X plus 1, berarti 5 plus 1 sama dengan 6. Nah, nanti kalau 6 di sini, kalian tambah lagi X plus berarti 6 plus 1, berarti X itu nilainya 7. Nah, kalau decrement ini kebalikan dari increment. Kalau increment itu menambah, kalau decrement itu mengurangi. Nah, kemudian operator penunjukan. Nah, kalau seperti ini operator sama dengan, contohnya X sama dengan, berarti artinya itu sama dengan X plus Y.
bukan, maaf, bukan X plus Y, tapi X sama dengan Y. Berarti nilai variabel X itu sama dengan nilai variabel Y. Misal X-nya nilainya 10, Y-nya berarti juga nilainya 10. Gitu. Nah, kemudian di sini yang kedua itu ada plus sama dengan. Contohnya misal yaitu ketika kita membuat variabel X plus sama dengan Y. Artinya apa? Artinya X sama dengan X plus Y. Jadi nilai atau value X itu sama dengan X plus Y. Nah, minus sama dengan, nah kalau tadi plus sekarang minus, jadi itu sama, hanya kebalikannya, kalau tadi ditambah sekarang dikurangi. Nah kemudian perkalian, ini juga sama pembagian, dan nah ini modulus, sisa hasil bagi. Nah kemudian operator perbandingan. Nah operator perbandingan ini biasanya digunakan untuk membandingkan antara variabel A dengan variabel B. Kalau yang di atas ini penunjukan bahwa X itu sama dengan Y, ya X sama dengan Y, dan seterusnya. Nah, kemudian operator logika, nah kalau ketemu seperti ini berarti artinya N. Kalau ini artinya OR. Nah, kalau tanda seru itu artinya not atau bukan. Nah, contohnya X sama dengan 6, Y sama dengan 3. Bisa ditulis di X itu lebih kecil dari 10 dan Y lebih besar dari 1. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau OR itu X sama dengan 5 atau Y sama dengan 5. Nah, kemudian kalau yang di sini itu adalah X tidak sama dengan Y. Nah, kita langsung masuk ke latihan. Nah, sebenarnya dalam penulisan JavaScript ini tergolong dia termasuk sensitive case. Jadi karena sudah masuk ke sensitive case, berarti nanti besar tulisan itu berpengaruh. Oke. Nah, contoh ya, kita langsung masuk ke contoh saja. Nah, nanti di sini bahasa pemrograman yang untuk text editor itu bebas, kalian mau pakai apa. Kalau di sini saya lebih suka pakai Sublime. Nah, kita simpan dulu. Pengantar pengenalan web. Nah, sampai saja. Nah, ini. Misal saya kasih nama job 1 JS titik HTML. Nah, berarti namanya itu job 1 JS itu mewakili JavaScript. Nah, kemudian titik HTML. Walaupun untuk ini nanti pakainya underscore ya. Oke. Job 1 underscore JS HTML. Kemudian kita save. Nah, nanti dia akan berubah. Enaknya Sublime seperti ini. Jadi ketika kita menulis sedikit itu ada bantuannya. Script, TypeScript, JavaScript, nah kan? Nah, tinggal kita menulis dokumen .prod. Nah, kalaupun salah nanti biasanya akan ditunjukkan salahnya di mana. Nah, kalau misal tadi ini tulisannya gini, nah kan, nah dia tidak
warnanya tidak akan berubah. Kalau tulisannya benar, ya kan gini, warna dia akan berubah. Halo, selamat datang. Nah, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita jalankan. Nah, tadi saya simpan di file JS ini. Nah, ini. Dan kita running. Kita gunakan yang Firefox saja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini adalah tampilan ketika kita menggunakan JavaScript. Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan sih kalau misal ini juga dihapus. Nah, ketika hanya menggunakan web saja, HTML saja, ya kan, berarti nanti kita langsung saja menulis hello selamat datang. Nah, kalau untuk penulisan tampilan-tampilan itu biasanya lebih mudah. Nah, tapi kalau nanti sudah masuk ke form, biasanya JavaScript ini nanti mainnya di form sebagai validasi formnya. Gitu. Nah, kemudian bisa juga kita kombinasi dengan tag HTML yang lain. Misal saya kasih H1 atau heading 1. H1. Kita simpan, kita lihat lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan JavaScript, berarti format HTML itu juga masih bisa dipakai. Nah, oke, itu ketika kita menuliskan langsung di bagian body. Nah, terus bagaimana kalau kita menuliskannya itu ada di bagian head atau header? Nah, biasanya kan seperti ini. Head. Ini kan. Nah, kemudian script ini saya pindah, saya letakkan di header. Cara penulisannya seperti ini. Nah, karena di header agar nanti bisa dipanggil di body, kita buat dia sebagai function. Nah, nama functionnya apa? Nah, misal pesan. Function pesan, jangan lupa kurung buka, kurung kurawal. Nah, jadi nanti pesannya atau pesan yang ingin kita sampaikan kita letakkan di sini. Nah, gini. Nah, terus nanti di bawah, ya kan, di bawah itu kita tinggal panggil saja. Nah, untuk memanggilnya bagaimana? Nah, di sini ada perintah onload. Nah, ini onload. Nah, kemudian tinggal panggil saja pesan. Nah, ini mungkin biar membedakan, saya dipanggil menggunakan fungsi. Oke, saya save as ya. Tadi job 1, sekarang job 1, kemudian fungsi HTML, ekstensinya tetap kita pakai yang HTML. Nah, sekarang kita lihat job 1 fungsi. Nah, ini kita open pakai Firefox lagi. Nah, hasilnya sebenarnya sama. Nah, cuman yang membedakan tadi kalau yang awal Nah, kalau tadi yang awal, ya kan, yang job 1 yang tidak pakai fungsi, ini ada fungsi semua ya. Kalau tadi kan ini yang seperti ini. Nah, biar bisa dibedakan, saya kembalikan dulu, normalkan.
Nah, tadi yang pertama kan seperti ini. Nah, tadi yang pertama itu kan JavaScript-nya itu ada di body seperti ini. Nah, kemudian yang kedua itu kita sudah menggunakan fungsi. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi untuk JavaScript sendiri itu bisa diletakkan di body ataupun di header. Oke. Nah, kemudian JavaScript sendiri itu bisa juga kita letakkan di file eksternal. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya kita letakkan di file yang lain. Contoh misal yang ini kan awalnya tadi letaknya di heap. Nah, ini saya buat yang baru. Oke, saya buat baru. Nah, ini saya cut, saya letakkan di ini, saya simpen. Misal namanya fungsi titik. Nah, untuk yang eksternal itu format atau ekstensi filenya itu harus JS. JS itu mewakili JavaScript, gitu ya. Jadi nanti jangan bingung, ya kan? Kalau untuk yang eksternal pakainya apa ya? Kalau untuk yang eksternal itu nanti pakainya yang JS. Kemudian kita di sini tadi sudah, kita tinggal masukkan saja script. Nah, ini yang tipe ini kita hapus, kita ubah ke src. Nah, script src tadi namanya adalah fungsi .js. Nah, kita simpan. Ini di job 1.js. Nah, oke. Nah, kemudian untuk agar bisa muncul, nah ini tinggal kita panggil. Kita panggil, misalnya kita buatkan paragraf baru p/p. Ini yang dipanggil dari file lain. Misal saya kasih nama fungsi .js. Oh iya, maaf. Ini sajarnya itu ada di body. Oke, kita coba. Ini seingat saya ada di body. Kita lihat dulu. Mau nggak? Nggak mau. Tahu seingat saya itu ini perintah untuk script itu ada di body. Nah, ini nggak pakai. Nah, biasanya seperti gitu. Oke. Nah, kemudian untuk mendeklarasikan variabel, ya kan? Contoh misal saya ingin membuat data diri saya. Nah, untuk pembuatan data diri, ya kan, misal HTML, misal data diri HTML.
Nah, saya ingin membuat data diri tapi menggunakan JavaScript. Nah, caranya bagaimana? Nah, HTML kita siapkan dulu head. Oke, setelah header, kemudian saya siapkan bodinya, tubuh HTML-nya. Ini biar di head saya kasih title data diri, biar nanti ketika dijalankan itu title atau title di browsernya tidak kosong. Nah, kemudian setelah jadi semua, ini struktur dasar dari HTML, head, title, dan body. Nah, kemudian selanjutnya yaitu saya tambahkan script Java. Oke, script text JavaScript. Kemudian di sini saya buat variabel baru, var misal nama. Misal saya kasih nama saya Haris, kemudian saya sebutkan dokumen break, nama, kemudian dokumen break, nah ini untuk kalau misal dikombinasi ya dengan maksudnya itu ditambah file yang lain, bukan ditambah file ya, ditambah karakter yang lain. Misal di situ plus nama plus slash satu. Nah, misal di sini dikasih nama saya. Nah, misal nanti variabelnya bukan nama saja, misal var, kemudian var lagi alamat, misal alamatnya saya isi Kendal. Oke, nah dokumen break di sini nama, kemudian saya tampilkan juga dokumen titik break. Tadi sudah nama saya, sekarang alamat saya, plus alamat. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita simpan. Ini namanya data diri HTML. Nah, kita coba jalankan. Kita refresh. Ini data diri .html. Kita pilih, kemudian kita running, open with, saya pakai Firefox. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, Haris, nama saya Haris, alamat saya Kendal. Nah, misal ini biar tidak muncul. Oke, kita matikan biar ada spasinya. Tadi belum ada. Nah, kita jalan lagi. Nah, kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Nah, itu kalau kita menggunakan variabel. Nah, kalau kemarin, kalau yang model HTML langsung itu kan seperti ini. Nama saya Haris, kemudian alamat saya Kendal. Oke, yang ini saya kasih keterangan ini tanpa JavaScript.
Nah, kalau dilihat ya sebenarnya hasilnya itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, saya kasih klik dulu biar turun. Nah, nah, jadi hasilnya itu sebenarnya sama, tidak ada perbedaan ketika menggunakan HTML ataupun yang menggunakan JavaScript. Nah, cuman keuntungannya apa ketika kita memakai JavaScript? Saat kita memakai JavaScript itu tampil apa ya? Web yang kita bangun itu lebih cerdas, ya kan? Nah, mungkin untuk tampilan itu HTML dan JavaScript sama. Nah, tapi ketika nanti sampai ke validasi, ya kan, misal untuk validasi umur itu harus diisi angka. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke, contoh misal seperti ini. Nah, saya ingin membuat apa ya, file baru, ya kan? Saya ingin buat file baru. Nah, di mana nanti filenya itu ketika diklik button, ya kan, diklik button, maka dia akan memunculkan pesan hello atau pesan alert lah, pesan peringatan. Oke, nah caranya bagaimana? Nah, caranya adalah HTML. Kita simpan dulu biar tambahannya muncul. Pesan, tampil pesan, tampil titik HTML. HTML, kemudian slash HTML. Nah, kemudian hit. Nah, kemudian di hit ini, di sini saya masukkan perintah JavaScript-nya, script JavaScript, text JavaScript. Kemudian saya buat function di sini, function. Misal saya kasih nama tombol. Oke, function tombol. Nah, baru di sini alert. Nah, perintah alert ini digunakan untuk memunculkan window box peringatan, apa ya namanya, window box baru, yaitu peringatan. Misalnya saya hello gitu saja. Nah, oke, kemudian kita buat tubuhnya atau body HTML-nya, form. Nah, kemudian kita buat buttonnya, form input tipe button. Oke. Nah, kemudian on click. Nah, di sini. Nah, ketika diklik berarti nanti akan menjalankan fungsi tombol. Klik tombol. Nah, kemudian value. Nah, isinya apa? Value, tampilkan pesan. Oke. Nah, kalau sudah jangan lupa disimpan. Nah, nama filenya tampil HTML. Kita jalankan. Nah, kita pakai Firefox lagi. Nah, nanti modelnya seperti ini. Di sini nanti akan ada button. Ketika button itu diklik, dia akan memunculkan sebuah pesan. Nah, itu mungkin kelebihan penggunaan kelebihan di JavaScript yang di HTML tidak ada. Kalau masalah tampilan dan lain sebagainya mungkin HTML sudah banyak. Nah, tapi kalau untuk menampilkan misal pesan dengan button seperti ini, itu di HTML belum ada. Nah, kemudian oke.
Mungkin untuk hari ini kita sampai ke fungsi ini dulu ya. Nah, kita sampai ke fungsi dulu. Nah, untuk nanti percabangan dan putaran sampai fungsi. Nah, nanti untuk percabangan dan putaran, ya kan, perulangan, bukan putaran, percabangan dan perulangan, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Oke, kalau begitu untuk hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat petang.